Tadi kan ada juga ditanyakan bagaimana membangun kapasitas. Menurut saya ini poin yang sangat penting ya. Kapasitas itu tentu bagaimana kita menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk memimpin. Dan karena itu saya banyak belajar yang pertama di orang tua saya. Orang tua saya kebetulan ketika itu saya masih kecil itu pimpinan sebuah perusahaan di Kabupaten Pidi. Jadi beliau memiliki puluhan karyawan. Sejak kecil saya itu biasa diajak oleh ayah saya almarhum untuk berinteraksi dengan para tenaga kerja itu. Dari situ saya mungkin dari situlah mengalir pertama semangat untuk menjadi seorang pemimpin ya. Kemudian di sekolah di SD, SMP, SMA saya hijrah ke Kota Banda Aceh tahun 1994. Jadi kurang lebih setelah 16 tahun saya di tempat kelahiran saya di Bernun ya, Kabupaten Pidi. Kemudian saya hijrah ke Banda Aceh dan saat ini usia saya 41 tahun alhamdulillah. 2 hari yang lalu saya tepat 41 tahun. Nah, jadi apa namanya 2/3 masa hidup saya itu saya habiskan di Banda Aceh dibandingkan kampung kelahiran saya. Ya, sekitar 26 tahun saya di kampung itu 16 tahun, jadi 2/3. Nah tentu saya banyak belajar bagaimana berinteraksi, bagaimana hidup di kota Banda Aceh ini. Karenanya menurut saya yang pertama adalah bagaimana sebagai seorang pemimpin saya dituntut untuk terus belajar, mengupgrade ilmu saya, informasi saya. Makanya kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena menuntut seorang pemimpin, apalagi orang muda itu terus belajar. Tidak ada istilah cukup dalam belajar. Ya, jadi utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Nabi mengingatkan kita tuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Karena itu saya menurut saya kalau ada seorang pemimpin mengatakan sudah habis mau belajar. Nah kemudian bagaimana juga kita harus memiliki sensitivitas, sensitif terhadap kondisi. Hari ini dengan perkembangan teknologi yang baru, kalau kita menggunakan pendekatan kepada masyarakat dengan cara-cara yang seperti 20 tahun yang lalu, tentu itu akan sangat sulit. Hari ini kita lihat dengan bonus demografi yang ada di Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, banyak orang hari ini berdatangan. Dari data Dinas Pariwisata Banda Aceh, di akhir 2019 itu tercatat lebih dari 500.000, setengah juta Wisman dan Wisnu yang datang ke Banda Aceh. Artinya begitu terbukanya Banda Aceh, sebagaimana disampaikan oleh Abu Musanif tadi, bahwa pasca tsunami Banda Aceh Besar ini menjadi tujuan orang, jadi kota yang terbuka bagi siapapun. Nah, karena itu menurut saya harus memberikan nilai lebih. Ya, kedatangan orang-orang luar ke Banda Aceh itu harus mampu memberikan banyak tambahan informasi bagi saya. Saya terus belajar, berkomunikasi dengan teman-teman luar, bagaimana mereka itu bisa membangun kota mereka. Kita juga ingin Banda Aceh menjadi kota yang modern, kota yang maju, yang masyarakatnya aman dan nyaman di kota Banda Aceh. Tapi ada poin penting setelah kita belajar, mengupgrade ilmu, kemudian kita sensitif dengan kondisi masyarakat adalah kemudian memiliki inisiatif. Kita tahu misalnya negara orang maju, daerah orang maju, lalu ada nggak keinginan dari kita? Kemudian kita sensitif, kita mengerti bahwa kondisi kita ini ada ketertinggalan, lalu kita memiliki inisiatif untuk merubah itu semuanya. Makanya menurut saya perlu ada ide-ide baru, ya. Ide-ide baru. Tapi ada ide kita misalnya dulu ada masa almarhum Pak Muwardi bagaimana menjadikan Banda Aceh sebagai waterfront city. Ini kan kita dilintasi oleh beberapa sungai di Banda Aceh. Dibangun semacam pada kapal yang melintas dari Pango sampai ke Penayung. Ya. Jadi ada ide-ide segar. Hari ini Banda Aceh telah ditetapkan sebagai menuju kota smart city, mampu memanfaatkan kemajuan teknologi. Ide itu tuh bagus, tapi ide saja tidak cukup, perlu namanya action, kerja, implementasi, ya. Dan karena memang inisiatif itu merupakan menurut saya perkalian dari ide-ide yang kreatif, kemudian ada aksi, tapi juga perlu namanya energi positif. Ya, yang namanya belajar, sebagaimana saya belajar ketika awal pertama masuk, tentu kan tidak bisa langsung eksis. Saya belajar dari pengalaman jatuh bangun, sempat beberapa kali terpilih mundur lagi. Itu mengajarkan saya, artinya energi positif bagi saya bahwa kita juga harus memiliki sifat ikhlas. Ya, ketika kita memiliki sebuah ide, sebuah target yang kita capai, tapi kalau kemudian dalam perjalanannya itu target itu belum mampu kita raih, dalam tanda kutip ada kegagalan yang kita temukan, maka kita memiliki sifat ikhlas. Inilah energi positif. Ya, nah dari situ saya belajar, dan kemudian poin penting dalam membangun sebuah kapasitas khususnya bagi orang muda adalah keberanian. Harus berani. Nah, ini menurut saya sangat penting. Dr. Hendra, ini menarik kita tadi
Yang pertama belajar itu kan kemampuan intelijensi kita untuk bisa menyerap semua apa yang kita butuhkan. Yang kedua tadi yang paling penting kemampuan rasa. Nah, itu emotional quotient kita. Itu yang paling penting ya. Kayaknya udah lengkap itu makanya lengkap kan. Nah sebenarnya kalau Tengku Farid sebenarnya bisa naik ke satu kelas lagi karena selama ini kan kita dengar menjadi khatib di mana-mana ya. Nah itu kan udah di tingkatan yang paling atas itu. Ya kan. Dan cuman saya begini, menarik juga tadi ada disebutkan berhasil, gagal kan. Tengku Farid kan pernah gagal ini kemarin dengan Ibu Eliza kan? Bagaimana menyikapi diri pada saat itu, pada saat gagal itu, begitu ya kan, sehingga bisa bangkit kembali. Ini butuh pelajaran bagi orang-orang muda, bagi pendengar Jendela Musa kita ya kan, butuh pengalaman-pengalaman ini karena apakah kegagalan itu memang terus menjatuhkan kita selamanya, atau memang kegagalan itu kita bisa mengambil pelajaran. Mungkin ini yang perlu Farid jelaskan untuk para milenial kita. Jadi memang saya termotivasi dengan sebuah jargon ya, bahwa pelaut pulung atau pelaut yang tangguh itu tidak lahir dari laut yang tenang. Jadi dia siap berhadapan dengan gelombang, dengan pasang surut dan sebagainya. Ini memotivasi saya. Dan saya juga salah satu yang saya suka itu membaca sejarah. Saya melihat success story, misalnya yang sangat terinspirasi dengan saya itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Jadi sehingga anak saya yang kedua itu saya namakan ujungnya ada Al-Fatih. Dari beliau saya banyak belajar bagaimana ketika dia memiliki sebuah impian, ide bagaimana menaklukkan Konstantinopel. Ya. Ini kan itu ternyata ide itu menaklukkan Konstantinopel yang sudah diberikan kabar gembira Rasulullah SAW baru terwujud kemudian 8 abad kemudian, 800 tahun kemudian. Nah, jadi dari kecil dia itu sudah memiliki sebuah visi besar ingin membebaskan Konstantinopel. Nah, kemudian dia belajar dengan banyak para pakar. Semua ilmu dia kuasai, bahasa dia kuasai. Kemudian dia tugaskan ada intelijen khusus untuk meneliti bagaimana kondisi di tempat yang akan dia serang. Ini menjadi sebuah inspirasi bagi saya bahwa untuk sukses itu tidak bisa langsung kita dapat sebuah kesuksesan. Ada anak tangga yang kita lalui. Makanya kalau tadi di 2000, karena gini, bagi saya amanah itulah sebuah titipan. Saya sebagai seorang kader misalnya dari partai DPKS, saya sebagai seorang prajurit harus siap ditempatkan dimanapun. Makanya saya menganggap ketika saya diberikan amanah jadi anggota ya siap saja. Kemudian dikatakan oh kamu ini maju bersama Bu Ija, saya siap saja. Jadi tidak ada ambisi pribadi, karena bagi saya diajarkan bahwa tidak boleh meminta sebuah jabatan, tapi ketika diamanahkan sebuah jabatan siap dengan segala konsekuensi. Ketika itu berat loh Pak Hendra. Kenapa? Karena saya ketika itu ketua komisi D, ya membidangi kesehatan. Itu hampir 2/3 PBK itu di komisi saya. Ya. Jadi konsekuensinya saya harus mundur dari DPRK. Ya, jadi mundur itu udah pasti. Artinya nggak balik lagi ke DPRK. Sementara yang pilkada ini kan belum tentu kita berhasil atau tidak. Nah, artinya dengan kata lain saya harus siap mundur dari DPRK Banda Aceh. Dan itu sudah saya alami di 2009. Saya tidak terpilih kembali menjadi anggota DPRK. Nah, jadi karena setelah saya istikharah, bermusyawarah dengan keluarga dan sebagainya, dukungan teman-teman, saya siap konsekuensi. Nah, lalu setelah hasil yang terjadi bahwa belum berhasil ya, kegagalan tertunda, dari situ saya belajar. Selama 2 tahun saya melakukan evaluasi, Pak Musani. Saya mengumpulkan data-data hasil pemilu 2014, hasil pilkada 2017. Saya kemudian mengolah data, melihat di mana basis-basis saya, bagaimana di sini kok nggak sesuai target dan sebagainya. Maka selama 2 tahun saya membuat mapping, membuat sebuah pemetaan. Ya. Di kamar saya itu di rumah ada war room namanya, ruang perang. Jadi saya mengatur ini gimana nanti ke depan dapil saya, berapa potensi, bagaimana segmen masyarakat, berapa pemilih. Jadi itu 2 tahun sebelum pemilu 2019 saya itu sudah punya data itu. Ya. Jadi saya olah itu, dari situlah saya belajar oh ternyata selama ini pendekatan saya dengan masyarakat ada yang belum pas misalnya. Tapi memang yang disampaikan oleh Pak Musani tadi, ada satu hal yang itu tidak bisa kita beli dengan dana, dengan itu, yaitu kedekatan kita dengan masyarakat. Ini modal sosial saya. Alhamdulillah sejak saya mahasiswa itu kebetulan sudah di kampus kita sudah berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
Kebetulan sejak 2002 saya sudah mulai mengisi khutbah-khutbah Jumat. Kalau awal-awal itu di Aceh Besar, di Lambadalu, di Garut, di daerah-daerah pinggiran, sampai dengan sekarang. Kemudian mengisi kegiatan majelis taklim, berinteraksi dengan masyarakat. Artinya kedekatan kita dengan masyarakat itu menjadi modal sosial yang tidak bisa dibuat sekejap bisa langsung, tidak bisa. Artinya menanamkan kepercayaan kepada masyarakat itu menjadi sangat penting dan itu butuh proses. Makanya saya yakin kemudian bahwa insya Allah dengan memperbaiki kelemahan, kekurangan saya selama pilkada itu, saya insya Allah kemudian optimis. Makanya kemudian saya bersama teman-teman dengan dukungan dari partai dan sebagainya merancang strategi, dan alhamdulillah ketika dikatakan kamu harus maju lagi, ya siap, dan alhamdulillah ya seperti itu. Dan akhirnya ini hasilnya sekarang di sini ya. Jadi pimpinan DPRK. Iya, tadi ada yang menarik ya Bun. Tadi Pak Farid mengatakan usia masih 41 tahun ya kan. Tapi sebelum 41 pun sudah berapa kali kan. Ya saya teringat buku Michelle Obama. Istrinya Obama tuh bercerita tentang Obama. Jadi ada salah satu yang saya petik, padahal mungkin perspektifnya bukan Islam ya. Tapi katanya memang kita harus selesai dengan sesuatu yang barangkali nggak sesuai dan kita menerimanya. Jadi itu energi baru kita itu kan. Obama kan jadi presiden umur 47 ya. Ini Pak Farid masih 41. Jadi kalau presiden peluangnya besar untuk menjadi apapun gitu. Nah, satu hal kan nggak gampang ya menjadi orang muda berada di tengah banyak orang yang saya nggak menyebutnya tua, senior seperti itu. Tentu menyampaikan gagasan belum tentu bisa diterima dengan smooth juga, terus menyampaikan kritikan juga belum tentu diterima dengan baik juga. Bagaimana membuatnya bisa balance nih Pak Farid? Supaya terlihat tidak menggurui gitu. Ya, jadi salah satu juga bagaimana kita membangun kapasitas menurut saya adalah kemampuan berkomunikasi. Ini menjadi sangat penting. Di periode pertama saya menjadi anggota DPRK itu pokoknya kalau nggak ada apa hantam terus, nggak ada arus. Ternyata kemudian ya bukan berarti kemudian menggeser idealisme kita, bukan. Tapi dari situ saya belajar, ternyata perlu ada keluasan, ada seni dalam berkomunikasi. Dari para senior saya itu, yang mereka sudah berapa periode saya belajar. Oh ternyata ada sahabat saya Tengku Amri Emali, ada Pak Iskandar Mahmud, ada Salimi Sulaiman, para senior saya yang mereka sudah sangat berpengalaman. Dari mereka saya belajar. Nah dari situlah kemudian saya memahami sedikit meski bagaimana berinteraksi dengan orang-orang lebih senior dibanding saya. Memang ya namanya kita lembaga politik tentu berbeda, makanya disebut ketua, bukan kepala. Jadi yang saya pimpin ini bukan semuanya 29 orang yang saya pimpin, tentu dengan latar belakang berbeda, background pendidikan berbeda, warna baju partai yang berbeda, tentu butuh seni tersendiri, boleh paham ya. Nah jadi tentu ada tantangan dan sebagainya, tapi mungkin ketika kita ide, misalnya contoh di awal-awal ini saya bersama pimpinan itu punya keinginan sekali bagaimana kami sebagai pimpinan DPRK dan anggota ini menjadi apa istilahnya mata, telinga dan suara mulut bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Artinya bagaimana kita ingin menjadi penyambung aspirasi yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat Banda Aceh. Tentu kan ada tantangan yang kita hadapi ketika kita membuat sebuah planning, sebuah program. Nanti mungkin ada tantangan, oh nggak mungkin nih, kita ini kan bukan dinas dan sebagainya. Ya, jadi itu pasti ada tantangan. Tapi dari situ saya belajar kemudian bagaimana melakukan pendekatan dengan si A, dengan si B dan sebagainya. Nah itu apa istilahnya butuh seni khusus memang ya untuk yang penting kita jangan cepat. Tapi saya tahu itu berjalan. Itu berjalan begini. Saya pernah lihat di FB-nya Pak Farid, Pak Farid juga apa namanya. Waktu itu ada salah seorang warga Darussalam yang